Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good afternoon. How are you today? Welcome back to the English lesson for grade 9 with me, Miss Inderful. Today we would study about chapter 2, stating purpose. Apa itu stating purpose? Stating purpose adalah menyatakan tujuan. Ada 3 cara dalam menyampaikan tujuan. Yang pertama menggunakan to. Yang kedua in order to. Yang ketiga menggunakan so that, yang memiliki makna yang sama yaitu supaya. Oke, pay attention to the following explanation. Perhatikan pada penjelasan berikut ini. Stating purpose menyatakan tujuan memiliki 2 unsur utama. Yang pertama action atau tindakan, yang kedua goal atau tujuan. Di sini ada 3 cara dalam menyatakan tujuan. Yang pertama to, yang kedua in order to, yang ketiga so that. Ketiganya memiliki makna yang sama yaitu supaya atau agar. Bisa dipahami? Mari kita bahas bersama-sama penggunaan to yang memiliki makna supaya dalam sebuah kalimat. Rumus penggunaan to yang memiliki makna supaya yang berfungsi untuk menunjukkan tujuan adalah yang pertama, kalimat action ditambah dengan to yang memiliki makna supaya ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Apa sih kalimat action itu? Kalimat action adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, we exercise every day to have strong bodies. Exercise adalah actionnya. To di situ memiliki makna supaya, artinya kita olahraga setiap hari supaya memiliki tubuh yang kuat. Rumus yang kedua, kalimat action dulu ditambah dengan to yang memiliki makna supaya, ditambah dengan be, ditambah dengan adjective. Kalau setelahnya adalah adjective, maka perlu ditambah be setelah to. Contohnya, we eat nutritious food to be healthy. Healthy di situ adalah kata sifat, so dikasih be sebelumnya. Kita makan makanan bernutrisi supaya sehat. Rumus yang ketiga adalah kalimat action ditambah dengan to, ditambah dengan be, ditambah dengan adverb keterangan tempat. Contohnya, we hurry to be there on time. There itu adalah adverb menunjukkan keterangan tempat, yang artinya kita cepat-cepat supaya sampai di sana tepat waktu. Mari kita bahas penggunaan menunjukkan tujuan yang kedua, yaitu in order to, yang maknanya supaya. Penggunaan stating purpose yang kedua adalah in order to yang memiliki makna yang sama. Rumusnya adalah pertama, kalimat action ditambah dengan in order to ditambah dengan verb 1. Example, we exercise every day in order to have strong bodies. Kita olahraga setiap hari supaya memiliki tubuh yang kuat. Itu every day ya, bukan every day. And then, rumus yang kedua, kalimat action ditambah dengan in order to, ditambah dengan be, ditambah dengan adjective. We eat nutritious food in order to be healthy. Kita makan makanan bernutrisi supaya sehat. Apabila ada adjektif ditambah be sebelumnya. Rumus selanjutnya, kalimat action ditambah dengan in order to, ditambah dengan be, ditambah dengan adverb keterangan tempat. We hurry in order to be there on time. Kita cepat-cepat supaya nyampe sana tepat waktu. There di situ menunjukkan keterangan tempat. Yang selanjutnya, in order to boleh juga diletakkan paling awal kalimat, jadi tinggal balik saja. Rumusnya, in order to ditambah dengan verb, baru ditambah dengan kalimat actionnya. In order to have strong bodies, we exercise every day. Supaya punya tubuh yang kuat, kita olahraga setiap hari. Nextnya,
In order to ditambah dengan be ditambah dengan adjektif kata sifat atau adverb keterangan tempat. In order to be healthy, we eat nutritious food every day. Agar sehat, kita makan makanan yang bernutrisi setiap hari. Atau keterangan tempatnya, in order to be there on time, we hurry. Agar sampai sana tepat waktu, kita cepat-cepat. Cara penggunaan supaya tidak adalah mengasih not sebelum to. Penggunaan in order not to artinya supaya tidak. Pertama, kalimat action ditambah dengan in order not to ditambah dengan verb one. Example, we exercise every day in order not to have weak bodies. Kita olahraga setiap hari supaya tidak memiliki tubuh yang lemah. Cara yang kedua, kalimat action ditambah dengan in order not to be ditambah dengan adjektif kata sifat atau adverb keterangan tempat. Example, we eat nutritious food in order not to be sick. We hurry in order not to be late. Penggunaan stating purpose yang ketiga adalah so that. Selanjutnya, penggunaan so that yang memiliki makna supaya juga. Pertama, kalimat action, so that, subjek, modal bisa can atau will plus verb one. Example, we exercise every day so that we can have strong bodies. Rumus yang kedua, untuk menegatifkan so that, kita perlu ngasih not pada modalnya, can atau will-nya. Example, we exercise every day so that we will not have big bodies. Kita olahraga setiap hari supaya kita tidak memiliki tubuh yang lemah. Bisa dipahami? Rumus selanjutnya, kalimat action, so that, plus subjek, plus can atau will, plus be, plus adjektif kata sifat. Example, we exercise every day so that we will be healthy. Healthy adalah kata sifat, maka perlu dikasih be setelah modal will. Kita olahraga setiap hari supaya kita sehat. Rumus yang selanjutnya, kalimat action plus so that plus subjek plus can atau will plus be plus adverb keterangan tempat. The example, we hurry so that we can be there on time. Kita cepat-cepat supaya kita bisa nyampe di sana. There adalah keterangan tempat. Well everybody, itulah semua materi kita dan hari ini let's exercise together. Mari kita latihan bersama dengan mengisi titik-titik yang ada di bawah ini dengan penggunaan in order to atau so that. Ingat, kalau in order to setelahnya adalah verb 1. Kalau so that kuncinya setelahnya adalah subjek. Oke, silahkan dikerjakan. Okay everyone, that's all our lessons today. I hope everyone understand. Thank you so much for watching and see you in the next video. Keep the spirit of learning English with me, Miss Indaful. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.